Gue pernah main di Sedayu, disuruh ngasih jalan Pak Tito Karnavian. Iya, Pak Tito. Iya. Ada menteri boleh kasih lewat ya. Tuh berani-beranian dia. Gara-gara lu, sekarang banyak pandemic golfer yang gak bisa diatur, yang menguasai lapangan sehingga kita yang golfer beneran tidak dapat lagi menikmati olahraga ini. Hamin seminggu sebelum turnamen itu berjalan, pendaftarnya baru 6. Oh. Jadi gue udah kepikiran jual Innova. Selamat datang di Potluck Podcast bareng Kecepluk. Om, kali ini kita bersama yang top levelnya di golf nih. Kamu terhormat ya, Iya, Bos. ini Gue bener. sering lihat di YouTube. Nomor satunya nih. Kalau orang bilang sekarang tuh selebgram, ini selebgram ya bos. Top. Artis papan Berarti atas. bukan ya, juga. gara-gara gue jago ya. Popularitasnya juga penting bos. Modal itu modal. Betul. Sekarangnya 2024 kan popularitas penting. Betul. Kita perkenalkan lu perkenalkan lo. Sekarang lu gantian apa? Lu nanti lu aja Din kalau introduction Din. Selamat pagi. Selamat datang di Poha. Bukan Potluck. Potluck ya. Podcast bareng Kecepluk. Podcast bareng Kecepluk. Ada. Kita perkenalkan dulu lah ya, the one and only main golf yang pakai U. Mr. Alit Juwandana. Welcome. Thank you kasih banget untuk Om undang Alit. saya. Terima kasih. Welcome. Kita nyari waktunya Om Alit susah banget. Iya. Kita ketemu di acara golf waktu itu ya. Iya. Betul. Iya. Betul. Cuman gue masih rada segan gitu nunggu. Oh artis nih dulu. Akhirnya kesampean ya. Iya akhirnya kesampean. Ini impian gue loh, cita-cita loh. Alhamdulillah kesampaian lah. Om Alit gimana? Waktu kita mau tanya perihal golfnya dulu apa main golf you dulu nih kira-kira? Terserah lu dah. Main golf aja dulu. Dari awal gimana tuh? Gue main golf sebenarnya dari kecil. Bokap kebetulan orang asuransi standar, katanya kan kalau orang bank sama orang asuransi Setuju, ya benar. mesti main golf, Mesti main katanya golf. gitu kan. Jadi gue udah kenalan sama golf tuh sebenarnya dari gue umur mungkin 5 tahun 6 tahun ya. Simple banget, bokap pengen driving ngajak ditemenin anaknya gitu. Jadi ya sama sekali nggak ada arahan bahwa gue akan disuruh latihan golf atau enggak. Nemenin bokap. Nah kalau misalkan pertanyaan gue main golf dari kapan, jawaban gue sebenarnya dari kelas 5 SD 2001 sorry. Oh, 2001. Itu pertama kali gue bilang sama bokap nyokap, gue kayak pengen coba les nih. Akhirnya kita masuk satu akademi golf di Pondok Indah, namanya Aspirasi 8 dulu. Yes. Masuk di sana dan itulah menurut gue bener-bener berkenalan secara proper dengan golf. Maksudnya teknik megang yang bener kayak gimana, teknik posture stance yang bener kayak gimana. Jadi sebelum 2001 itu gue cuma kayak kenalan tapi nggak nyemplung banget di golf belum. Ada titik jenuh gak sih Om Alit? Di golf itu waktu umur-umur yang kayak gitu kan? Ya kalau awal kan kayak misalnya kalau muda kan kita aduh Iya, golf iya. males Gak ada gitu. temennya gue nih yang Olahraganya seumuran. kelihatan kalau golf kan ya terkenalnya olahraga orang-orang tua lah gitu ya. Temennya Agak- nggak ada gitu. Agak antik nih, entah kenapa gue di umur yang 11 tahun itu gue ngerasa kayak gue jatuh cinta sama olahraga ini, nggak tahu kenapa. Maksudnya gue ngerasa kok gue kecanduan banget ya sama olahraga ini gitu. Walaupun bukan gara-gara, kalau teman main kan banyak kan di sekolah. Betul. Di akademi ya teman-teman kenal di les aja, dan rata-rata seperti anak kecil ngeles pada umumnya ya banyak yang baru setengah latihan udah Pak mau pulang Iya. Pak capek Pak gitu. Gue tuh bisa kayak harusnya latihan cuma 2 jam. Gue bisa 3 jam latihan. Jadi 1 jamnya berikutnya tuh gue latihan sendiri. Saking gue gak mau pulang, gue pengen latihan terus gitu. Oh sesuka itu malah. Sesuka itu. Jadi 2 tahun gue di Aspirasi 8, setiap pembagian rapot tiap semester itu gue dapet istilahnya gelarnya tuh murid teladan. Murid teladan. Oh. Nah di situ gue sadar kalau ini kok gue kecanduan banget, dan siapa tahu kalau gede gue bisa kerja dari olahraga ini nih. Gitu. Terinspire siapa itu pemain atau enggak, atau emang gue aja enjoy it lah gitu. Iya. Oh, benar-benar nggak ada. Waktu itu juga kan ada yang kayak gitu gara-gara nonton Tiger apa gitu. Gue bukan pengen jadi Tigernya. Bukan pengen jadi zaman itu tuh Retief Goosen, Ernie Els gitu ya. Tapi emang kayak gue cuma suka aja nih mukulin bola, main golf tuh gue suka gitu. Oh, tapi jangan terlalu disebut pro-pro yang dulunya, karena ketahuan umurnya tua banget. Bener juga ya. Bener juga. Waktu itu pertama kali latihan di mana?
Di Pondok Indah. Pondok Indah itu. Itu akademi golfnya di Pondok Indah. Sehari tuh kalau misalnya latihan berapa jam? Kalau emang misalnya itu. Jadi program latihan itu kan kita bisa setiap weekday tuh dari Senin sampai Jumat. Nah rata-rata tuh yang lainnya itu latihannya kalau nggak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kalau gue tuh bisa tiap hari tuh Senin sampai Jumat. Satu kali latihan tuh 2 jam, 1 jam di driving range, 1 jam lagi di short game area. Karena kan di Pondok Indah ada short game areanya tuh. Itu dia. Jadi kalau misalkan gue belum dijemput sama supir gue atau sama nyokap gue malah seneng karena berarti gue bisa balik ke driving range. Terus gue ngumpulin bola-bola sisa yang teman-teman rata-rata kan dari 100 bola anak-anak tuh cuma mukul 50, 70 gitu kan. Sampai akhirnya gue notice pelatih-pelatih gue tuh kalau ada bola sisa itu dikumpulin karena nanti Alit pasti balik lagi. Oh, sampai sebegitu ya. Dedikasi itu ya. Iya. Berapa banyak waktu itu teman seangkatan lu yang main latihan bareng? Jadi kan yang latihan di akademi itu usianya dari yang masih kayak 5-6 tahun gitu sampai yang katakanlah 17 tahun gitu ya. Kalau yang sepantaran umurnya mungkin ada 8-10 orang gitu ya. Ya salah satunya udah jadi pro sekarang Andreo. Andreo udah jadi pro. Tapi banyak juga yang udah nggak golf lagi. Banyak juga yang sekarang udah kerja kantoran, main golfnya cuma buat weekend doang, sama orang tua atau ya buat acara kantor. Penting gak sih financial freedom itu di golf menurut lu? Penting, menurut gue penting. Dan sayangnya kan bokap gue tidak freedom amat dulu gitu. Jadi itu berkaitan sama waktu gue udah mulai ikut turnamen. Nah gue ngeliat tuh banyak teman-teman gue yang setahun tuh bisa sekali sampai 5 kali keluar negeri untuk turnamen, misalkan di Singapura, di Malaysia atau di Thailand. Tapi gue enggak. Jadi bokap gue tuh bilang papa cuma bisa bayarin cuma buat turnamen lokal doang, yang di Jakarta aja gitu. Ya kenapa penting? Karena ternyata ketika kita main di Thailand, di Singapura, itu tuh ada talent scout ya. Iya biasanya gitu. Jadi teman-teman yang akhirnya dapat beasiswa ke Amerika tuh karena mereka udah diintip dari mereka masih kecil. Oh si ini berpotensi nih, akhirnya ditawarin masuk kampus mana. Dan gue nggak dapat kesempatan itu karena gue nggak ada di circle itu gitu. Kalau menurut lu kayak sekarang nih yang muda-muda apa segala macam atlet-atlet baru yang lagi menuju proses-proses top level kayak lu waktu muda gitu ya, apa menurut lu yang paling penting untuk mereka itu? Ini nyambung ya sama tadi. Lu mesti latihan udah pasti. Supaya jago kan mesti latihan. Kalau di latihan mesti tanding untuk memvalidasi seberapa jago lo gitu kan. Tapi semuanya itu kan membutuhkan dana ya. Butuh uang gitu. Menurut gue sekarang salah satu cara yang paling penting dan bisa jadi jalan pintas itu adalah bersosial media dengan baik. Karena bisa jadi calon sponsornya si adik-adik ini itu adalah mereka-mereka yang ngelihat si junior-junior ini dari sosial medianya gitu. Kayak Bradley Tanadi. Bradley salah satunya. Sekarang kita bisa lihat Bradley udah disupport sama lapangan golf. Yang pasti kemarin juga minggu lalu gue dapat kesempatan ngobrol sama Ko Kennedy, bapaknya Bradley. Dia bilang ngebantu banget tuh dapat support lapangan. Sekarang kalau main weekend harganya berapa juta. Betul. Kalau tiba-tiba semua cost itu bisa di-cut, terus misalkan keluar negeri ada bosnya lah yang bisa kayak ini om nyumbang segini ya. Dari yang budgetnya 30 juta jadi cuma keluar 5 juta kan. Iya. Betul banget, itu penting. Jadi bersosial media dengan baik tuh menurut gue bukan cuma junior doang ya, sampai ke level Adam Scott aja sekarang kalau lo perhatiin sosial medianya kan gila banget kan. Udah pasti ada tim profesional yang ngerjain. Emang ada yang nggak bersosial media dengan baik? Banyak ya? Banyak. Untuk di golf itu banyak juga. Banyak. Apa yang bersosial media nggak baik itu gimana? Punya sosial media tapi nggak digunakan. Dia nggak bisa jual dirinya. Iya. Bukan jual diri itu ya. Maksud gue ya promote himself lah ya. Iya benar. Itu penting juga ya benar. Penting. Tapi gue ngeliat sekarang kayak jadi atlet-atlet di Indonesia itu ada yang bilang kayaknya nggak terjamin deh. Itu menurut lu gimana? Kehidupan secara karir. Iya, secara karir ke depannya nggak terjamin deh. Lu main di Asian Tour juga nggak ada yang bisa menjamin karir lu. Kayak misalkan ada orang lolos Asian Tour, main di Big Tour lah istilahnya kalau buat orang Asia, that's the Big Tour of Asia kan.
Tapi kalau misalkan lu spend uang buat turnamen tapi lu nggak pernah make cut, lu miss cut terus, berarti kan lu hanya spend uang terus kan? Iya, betul. Tapi kalau misalkan lu bisa bersosial media dengan baik dan ada orang yang kayak terlepas daripada dia akhirnya menang atau kalah, Betul. tapi keberadaan dia main di turnamen tersebut tuh bisa memberikan exposure buat brand tersebut, misalkan sebuah minuman dalam kemasan gitu. Ya akhirnya jangan-jangan cost yang tadinya boncos gitu ya, jadi jangan-jangan malah dapat keuntungan gara-gara ada sponsor yang masuk. Iya, iya. Itu penting. Sangat membantu Itu saling berkesinambungan menurut. Tapi yang gue lihat ya, nggak terlalu banyak sponsor juga untuk atlet-atlet golf itu. Belum ya? Belum. Tapi kalau misalkan industrinya bisa digoreng ke arah sana bahwa golf itu bisa menjadi olahraga entertainment di Indonesia, maka pasti bisa. Kenapa sepak bola banyak sponsor? Karena banyak yang nonton. Iya betul. Kayak gitu kan. Kenapa sekarang tenis banyak sponsornya? Karena udah mulai ada orang yang buat live broadcast, Betul. udah ada orang yang bisa bikin acaranya, sehingga ada yang nonton. Baik yang main tenis maupun nggak main tenis gitu. Kayak misalkan gue fannya Desta, gue fannya Raffi Ahmad, gue bukan suka tenisnya, tapi gue suka merekanya gitu. Makanya gue senang banget ketika di pandemi ini, terutama ya kemarin banyak teman-teman selebriti yang akhirnya mulai memperkenalkan golf itu sendiri kan. Banyak loh pas pandemi itu banyak banget selebriti yang main ya. Tapi nggak mungkin semuanya masih main. Mungkin ada yang mencoba atau apa. Betul. Karena golf is hard. Karena mereka kadang udah give up, susah. Easy game hard to play bos. Iya, Orang lihat gampang banget, tapi lu coba mainkan. Jadi menurut gue sponsor itu akan erat kaitannya dengan sesuatu yang sifatnya entertainment. Oh. Gitu. Tapi kalau menurut lu sendiri ya, untuk progres di sekarang ini, apakah lebih baik daripada sebelumnya untuk golf sendiri? Setelah pandemi, sebelum pandemi gitu. Jauh. Gue tuh ini jadi gue cerita sedikit tentang main golf view boleh ya? Boleh. Gue tuh bikin main golf view di Twitter awalnya tuh 2011. Siapa yang berani melarang? Way back then. Way back then. Dan kenapa gue bikin main golf view? Karena waktu itu gue ngerasa gue kuliah di Bandung, teman-teman golf gue di Jakarta. Oke. Katanya sosial media itu bisa mempertemukan orang, walaupun belum pernah temu fisik ini. Betul. Akhirnya benar. Gara-gara main golf di Twitter itu, gue jadi bisa kopi darat di driving range, di lapangan, main bareng sama orang. Nah, menurut gue pada akhirnya kalau sekarang misalkan main golf view itu jadi satu platform yang ditonton orang atau bisa dinikmati orang, itu karena orang pelan-pelan tahu bahwa golf itu menyenangkan gitu. Golf itu fun. Stigma-stigma lama yang dulu kayak golf tuh orang tua banget. Oh, anak muda kesini dong. Pelan-pelan tuh udah mulai bisa terkikis gitu loh. Bahwa golf itu udah nggak seperti stigma golf di Indonesia yang lampau gitu, eksklusif, si orang-orang kaya doang gitu. Nah, kenapa gue bikin sosial media? Karena waktu lu kebayang nggak, gue kuliah tahun 2009 gitu ya. Kalau tiba-tiba gue di kampus terus gue kayak, ada yang main golf gak di sini? Orang kan pasti kayak, siapa ini gitu kan. Sekarang kan udah nggak kayak gitu lagi. Jadi sebetulnya cita-cita awalnya main golf itu adalah bikin golf itu tidak lagi dipandang seperti itu. Betul. Nah, sekarang gue seneng. Jujur gue sering sampein ini sama orang bahwa gue adalah salah satu orang yang bersyukur ada pandemi. Karena kalau enggak, orang nggak bakal bisa kenalan sama golf. Betul. Karena satu-satunya orang tetap bisa ngumpul ngebir sama teman-temannya ya mungkin waktu itu ya di driving range. Setuju. Tapi gini ya, setelah pandemi ini kan banyak perubahan di golf. Ada yang FOMO doang, ada yang emang itu. Kalau menurut lu sendiri, yang FOMO itu gimana? FOMO itu harus dipelihara. Harus dipelihara justru. Untuk bisa naikin industrinya. Oh. Industrinya nggak akan naik kalau nggak ada orang yang FOMO. Menurut gue. Jadi orang yang pengen ikut-ikutan, gue akan jagain terus. Karena apa? Yang ikut-ikutan ini pasti ada yang nyangkut. Pasti. Jadi gue dari kalau lu perhatiin main golf view dari awal gitu ya, dari Twitter, switch ke Instagram, abis itu main ke YouTube, gue nggak pernah against mereka. Justru gue pengen ngerangkul mereka supaya apa? Supaya lu ajakin lagi tuh anak-anak FOMO lainnya untuk kenalan sama olahraga ini. Betul. Dari 10 orang FOMO, karena emang golf senyandu itu,
tujuannya akan stay di olahraga ini. Dan itu salah satu cara untuk bisa mengembangkan industri. Betul sih. Tapi kalau misalnya pernah terganggu gak sih dengan orang-orang baru yang main gitu? Di level permainan gue sudah tidak lagi, karena itu bisa mengganggu kalau misalkan lu main tenis, yang satunya bisa, yang satu nggak bisa, lu jadi nggak bisa main. Jadi kayak main bulu tangkis, yang satu jago, yang satu nggak bisa main. Betul. Tapi kalau di golf kan main sendiri-sendiri. Tapi ada yang bisa terganggu karena pace of play-nya dia jadi berubah, jadi beda. Dari dulu ya, lu ketemu sama orang yang udah lama, yang isiannya gede juga lu bisa terganggu sama pace of play-nya. Jadi kalau menurut gue pada akhirnya ketika lu lagi apes ketemu yang depan lu lambat, itu nggak bisa di generalisir gara-gara mereka pandemic golfer, mereka beginner, atau mereka jangan-jangan udah bukan beginner tapi karena saking gedenya isiannya jadi lama. Bisa juga kan, ada sekarang kita masih suka kok temuin bapak-bapak yang kayak udahlah kita main berenam, udahlah squat aja aman lah, gue kenal sama ininya. Ya orang-orang kayak gitu itu karakter bos, udah bukan masalah. Bisa dirubah juga lah ya. Gue malah menurut gue kalau itu terjadi pada beginner atau pandemic golfer, jangan-jangan mereka itu bukan gak mau tahu, tapi mereka nggak tahu. Iya. Disitulah momen kita harus mengeducate mereka. Iya betul. Bukan memusuhi mereka. Gitu. Jadi kita harus juga merangkul mereka untuk ya dia kita kasih tahu ini lo harus gini. Itu kan mereka sudah berperan membesarkan industri ini, masa betul ya. Malah kita singkirkan. Iya betul. Gitu. Tapi ada beberapa yang anak-anak baru ini yang nggak tahu, dia benar-benar nggak baca peraturannya gimana di lapangan. Beda-beda lapangan pasti beda-beda peraturan ya. Salah satunya juga mungkin yang sama di setiap lapangan tuh kayak lu di green kayak gimana, jangan diseset-seset. Ethics of golf lah ya. Ethics of golf. Gitu tuh yang kadang-kadang mereka nggak, ada yang merasa gue punya duit gue bisa turun aja gitu. Bisa. Ada teman-teman deket gue pun ada yang kayak cara mancing teman-temannya untuk main golf adalah diajak driving sekali, wah bisa nih udah besok main yuk. Awalnya gue sebel, tapi lama-lama sampai sekarang itu orang itu masih main golf. Juga ya. Gue mau sebel tapi emang bener-bener tuh orang bisa bikin orang dari nggak main golf jadi golfer loh. Iya, betul. Jadi kayak mungkin karena gue terpapar oleh banyak kenyataan yang salah tapi jadi bener juga gitu. Gue juga paling gini aja sih kalau menurut gue, kalau ada yang mau nyobain ya cari jam-jam kosong, cari lapangan-lapangan kosong. Biasanya sih kalau misalnya driving itu emang biasa, tapi kalau kecanduannya itu pas turun lapangan. Itu yang bikin nyandu soalnya. Dan bikin orang pengen turun lapangan tuh susah loh bos. Iya. Satu, harga kan nggak murah. Iya. Belum lagi ada kayak ditip segala macam. Betul. Habis itu lu tiba-tiba dari yang tadinya cuma di karpet doang, terus lu ketemu rumput segitu, itu menegangkan. Jadi gue sangat mengapresiasi teman-teman yang berhasil ngajak orang lain sampai berani turun lapangan. First timer gitu. Lu pernah ketemu gak? Lu kan cukup terkenal gitu ya. Habis itu ketemu orang-orang yang baru main golf, tiba-tiba pas turun bareng dia nggak ngasih tips kayak karena dia nggak tahu gitu. Pernah? Enggak sih. Oh enggak sih. Karena biasanya itu kan sekarang bahkan di resepsionis aja udah ada tulisan. Udah ada tulisan. Minum kayak di tip. Iya betul. Tapi kalau dulu tuh gue sering dengar kayak ada malah ekspat ya, orang asing ya. Karena menurut mereka yang namanya tip itu kan ya bagian dari keikhlasan kita. Betul. Mereka pikir mereka udah bayar green fee kayak di fee, jadi nggak ada tuh istilah tip. Tapi akhirnya kan pihak lapangan juga membantu memberi pemahaman bahwa kebiasaannya di Indonesia itu seperti itu. Oh, kita flashback dulu. Waktu setelah jadi salah satu atlet di DKI lah ya, sempat masuk ke Angkora. Wah, Angkora kan lu terkenal banget tuh. Ralat sedikit, gue belum pernah masuk DKI karena DKI isinya pemain top semua. Oh, lu kan gue mediocre. Tapi gini, kayak gini, kayak di liga bola aja, ada pemain top, ada pemain mediocre kan. Ya, kurang lebih sama lah. Di semua industri pasti kayak gitu. Nah, gue masuk Angkora itu waktu itu malah belum pernah main buat daerah. Jadi gue lulus SMA. Pas ada Angkora Golf Institute buka di BSD, mereka lagi menjaring atlet untuk akhirnya dibina lah oleh mereka. Gue daftar, tapi gue bilang sama nyokap gue tuh, kalau misalkan masuk berarti nggak kuliah dong. Gue ingat banget nyokap gue cuma bilang kalau kuliah telat itu wajar. Kalau sekolah telat, misalkan lu SMA udah umur 20 kan malu. Tapi kalau kuliah kan udah bebas aja. Muka lu udah kumisan semua juga, udah nggak ketara juga lu umur berapa sebenarnya kan? Betul. Betul. Wah,
demen kayak gini. Jadi udahlah Lid, kita juga nggak tahu kamu bakal berapa lama kan, si institutnya juga sampai berapa lama kita nggak tahu, udah coba aja. Terus yang gue tahu kan ada gaji bulanan tuh, walaupun nggak gede ya, tapi gue ngerasa kayak, wah gue masih umur 17 tahun nih, kalau misalkan udah bisa masuk dan dapat gaji bulanan, bisa nyenengin, walaupun ya standar ya ibu-ibu ya, kamu masih kecil, udah duitnya mau sampai. Terus sekarang gue nggak tahu tuh duit kemana tuh. Biasalah orang tua. Iya. Orang tua. Akhirnya gue masuklah ke sana. Nggak lama, kira-kira 6 bulan, mereka ada perampingan lah, karena ternyata mereka masukin scholarnya terlalu banyak. Berat juga kali ya secara hitung-hitungan ya. Dan during gue ikut Ancora Golf Institute itu, gue tuh kalau sore suka pulang ke rumah untuk ngeles buat ujian masuk kuliah tahun depannya. Oke. Dari situ kayaknya gue udah diciriin deh sama pelatihnya. Akhirnya pas lagi pengen ada perampingan karyawan itu, gue diajak masuk, dan salah satu yang ditekanin sama pelatih gue adalah pelatih orang Australia nih, Alit, kita tahu kamu sedang mempersiapkan untuk kuliah. Itu menunjukkan kalau kamu sebenarnya nggak fokus di golf kan, kamu masih pengen kuliah kan. Jadi nggak apa-apa ya kalau alasan itu kita jadikan dalil untuk ngeluarin kamu. Gue seneng malah, karena ternyata gue latihan tiap hari, bosan bos. Suntuk, dan gue bukan jadi makin jago, tapi secara data nih yang rata-rata biasanya sebelum masuk Ancora tuh gue main di 75-76. Gue pikir kan masuk Ancora, bisa jadi 70-69 dong. Under lah ya. Under gampang dong, orang gue latihan sehari 700 bola. Ternyata malah 83-85. Mana ya? Bukan salah pelatihnya, bukan salah programnya. Ini harus gue garis bawahi. Tapi kalau menurut gue, gak semua orang itu memang by design bisa menjalankan rutin yang gimana sih, rutin udah bersama men. Lu bangun jam berapa, lu naik bus, lu ke lapangan, lu menjenuhkan banget. Itu masa-masa paling berat dalam hidup gue. Latihan berat juga gak sih di Ancora? Ada beda latihan dengan cara lu di ada beda gitu. Ada. Di Ancora gimana? Pertama kali gue maksudnya ikut gym buat golf. Oke. Terus kayak pertama kali gue bisa dapat kesempatan untuk latihan dengan pelatih yang kita fokus di drill. Oke. Drill yang itu menjenuhkan sekali. Masalahnya kan kalau misalnya waktu zaman dulu tuh Ancora pas masih aktif banget. Itu kalau misalnya atlet udah masuk Ancora, wah itu udah top level pas itu. Jago pas itu. Ya bisa dibilang gitu, karena pada akhirnya Ancora udah gak ada kan om? Nggak, pada akhirnya menurut gua mereka itu narikin atlet bagus untuk menjadi manekin dari akademi tersebut. Oke. Ngerti kan? Lu kalau misalkan masuk Hugo Boss kan manekinnya cakep-cakep dong. Cuma sama manekinnya nggak bagus kan orang jadi nggak mau beli. Ya kurang lebih. Ya. Oh gitu. Victoria Secret juga. Gue pernah lihat yang beli, wah kok yang beli? Oh beda sama manekinnya. Aduh. Akhirnya bangun main golf view ini kapan? 2011 main golf. Gue inget banget, gue di kosan. Gue kan nggak terlalu internetan anaknya ya. Jadi lu kalau ngekos zaman itu tuh ada pilihan lu mau nambahin internet apa enggak gitu kan. Karena gue nggak masang internet, jadi gue minjem laptop temen gue. Bang, gue pinjam laptop dong, gue pengen bikin Twitter gitu. Bukannya lu udah punya? Karena kan gue punya Twitter pribadi gue kan, yang Alit Juandana itu kan. Enggak, gue pengen bikin satu nih yang baru gitu. Ya itu main golf yuk. Jadi awalnya itu supaya gue bisa ketemu temen golf di Bandung, sesederhana itu. Oh, kayak gitu. Berarti untuk di medianya sendiri itu udah dari 2011 ya? 11. Nah, gue pertama kali diundang Golf Media Day. Yang bikin tuh waktu itu GM-nya Senayan Golf Club. Namanya Om Ruli. Om Ruli sekarang udah pindah kemana-mana lah ya. Gue nanya sama Om Ruli, Om kok aku diundang sih Golf Media Day gitu. Di situ baru pertama kali gue dapet pemahaman. Kamu main golfnya ada di mana? Twitter. Twitter namanya apa? Sosial media. Iya juga ya. Oh iya juga ya. Dan di hari itu dia ngomong 3-4 tahun dari sekarang, ini orang-orang media nih kan ada yang majalah nih Lid ya. Mereka udah gak punya kerjaan semua. Kamu yang bakal punya kerjaan.
Iya sih. Itu menurut gue, itu gue 2013 dia ngomong kayak gitu. Gue masih kayak, ini kalau emang sampai bener nih cenayang nih orang. Jadi tuh barang. Bener kejadian. 10 tahun Tapi yang lalu padahal. emang the power of social media itu very powerful kalau gue bilangnya. Tapi, iya bener om. Iya. Gue nggak bikin main GoView karena gue udah kepikiran ke situ, gue nggak. Cuman bikin aja iseng gitu kan. Iya, bikin aja Waktu itu iseng. sempat followers berapa sampai bisa diundang? 1.400-an. Itu udah topiknya golf terus, main golf view. Jadi personifikasi dulu gue itu anonymous. Gue anonymous. Jadi orang yang akhirnya tahu itu siapa ketika udah ketemu bareng, ketika udah kopi darat. Oh, sama kayak pocong dulu di Kayak Twitter, gitu. gitu ya. Karena gue orangnya nggak suka di depan, bukan apa ya, bukan nggak suka di depan kamera ya. Waktu itu juga nggak di depan kamera ya. Tapi kayak kalau bisa orang nggak tahu siapa gue. Under the radar lah. Ya. Jadi waktu itu gue udah bikin persona ya. Jadi anak kuliahan, duitnya pas-pasan. Kalau mau main mesti makan Indomie seminggu kayak gitu. Oh, nggak pas-pasan juga lah, udah bisa main golf mah nggak ada. Kayak gitu lah kurang lebih. Oh, kalau menurut lo stick waktu tahun-tahun segitu yang enak apa? Gue dari dulu pakai Titleist masalahnya. Dari dulu. Tapi emang Titleist dari dulu terkenal sih. Drivernya juga dari dulu orang Titleist. Cuman sekarang kan banyak ya ada brands yang try to compete. Oh, Gitu. Dulu gue sempet pakai Titleist juga, Iron sih. Titleist emang enak. Gue dari dulu pakai Cuman, Titleist. cuman mungkin dulu karena produknya limited kali ya Pak ya. Bener, yang masuk Indonesia sedikit opsinya. Jadi mungkin dia bikin beberapa tipe. Tapi tipe yang masuk Indonesia tuh cuma itu aja. Jadi ada stigma bahwa Titleist itu stick susah. Nah kebetulan kan gue dari kecil jago. Oh, iya. Jadi gue bisa pakai stick itu ya. Masa udah masuk angkor Iya kan? Boleh. Masuk akal ya. Jadi pada akhirnya ketika gue diajak kerja sama Titleist, dan salah satu misi dari distributor Titleist di Indonesia adalah untuk memecahkan stigma bahwa Titleist itu sulit, karena memang opsinya kan sekarang banyak banget. Dari driver ada 4 kepala yang berbeda dengan 4 opsi shaft yang karakternya beda-beda gitu. Terus mereka sekarang punya demo day juga. Dari iron set, kalau dulu demo day iron itu cuma bawa 7 iron doang kan. Kalau lu demo Titleist 1 set Pak. Dari nomor 4 iron sampai pitching itu ada. Kalau misalnya di mode yang lain-lain kan cuma 7 iron, driver, rescue, wood berapa gitu kan. Iya, ini ada semua. Ada semua. Ada semua. Dan yang bawa itu kan distributor. Jadi kalau lu ngerasa kayak nggak cocok atau lu pengen nyari yang lain, terus lu nggak jadi beli, nggak usah takut. Karena emang tugasnya distributor adalah memperkenalkan produk, bukan berjualan. Oh iya. Yang jualan ya toko-toko itu Top Golf, Raja Golf gitu kan. Jadi enak banget. Gue kerja sama Titleist menurut gue, karena gue berhasil memecahkan stigma golf yang lama. Nah gue berarti masa stigma yang ini gue nggak bisa percaya. Berarti kerja sama Titleist itu semua di custom fit sama Titleist. Sebetulnya gini, kerjasamanya adalah mereka itu kasih klub, mereka kan ada club fitting juga, tapi club fitting untuk stock shaft yang mereka punya. Jadi kalau misalkan gue pengen custom lagi, gue pengen fitting lagi, ya gue ke tempat lain. Cuma kalau menurut gue karena memang opsinya itu sudah banyak, jadi tanpa gue harus nambah ongkos lagi ke club fitting, ya gue pakai yang udah mengerucut dari proses fitting gue sudah selesai. Gue nggak terlalu ngulik sticknya. Oke. Lu sadar akhirnya sponsor banyak masuk, kalau itu tahun berapa? Kalau dibilang banyak juga enggak ya. Kelas lu masa nggak banyak, sekarang banyak banget bos. Nah, pada akhirnya gini loh, pencarian sponsor tuh kayak kita jualan sebetulnya. Lu mengajukan proposal sehingga orang tertarik. Lu mesti ngobrol sehingga orang tertarik gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa putus mata rantainya gitu. Kecuali kalau misalkan gue di industri sepak bola yang ada pemain jago di klub, orang yang datang gitu kan. Gue nggak bisa kayak gitu. Gue mesti guanya juga proaktif untuk harus ngejar bola. Benar, harus ngejar bola. Dan mungkin 2 tahun 3 tahun terakhir ya, gue baru ngerasa kayak ini kayaknya gue bisa hidup nih dari main golf view gitu. 2-3 tahun terakhir. Iya. Setelah pandemi. Pas pandemi juga itu. Iya. Pas pandemi ya benar. Momen apa yang lu merasakan gue bisa hidup nih? Gue waktu itu Pak
ada balsem Pak, Tiger Balm. Oh iya? Iya. Tiger Balm Singapura punya kan? Iya kan? Jadi ada agensi kontak gue, dia pengen beli postingan. Mas minta red card, gue bingung red card apaan. Tapi kan karena gue sebelum di Main Golf itu kan gue memang sempat bantuin temen gue tuh Malik in the Essentials itu punya artis manajemen. Oh. Nah gue sempat bantuin Angga. temen golf juga kan. Iya. Nah di artis manajemen itu gue mengelola beberapa talent. Nah jadi gue terbiasa tuh dengan rate card, scope of work, SOW segala macam. Jadi ketika ada agensi yang nge-DM Main Golf yuk, dapat pertanyaan, Mas boleh minta rate card segala macam. Ah di situ momen gue kayak gue mesti nyiapin, dan jangan-jangan pada akhirnya Main Golf itu bisa menjadi media orang untuk berjualan. Maksudnya memperkenalkan diri gitu. Ya kayak Tiger Balm kan? Iya. Betul. Mereka pengen jualan gitu. Penjualan. Pakai jasa gue. Dan itu masuknya lumayan gede. Gede sih enggak ya? Sampai sekarang sih menurut gue yang masif kayaknya nggak akan bisa semasif itu. Makanya gue bilang gue sampai sekarang masih menjaga asa gue, menjaga ketakutan gue supaya gue nggak nyaman gitu. Oke. Sekarang misalkan gue dapet project gede gitu, gede itu kan juga relatif. Iya betul sih. Tapi kalau tahun depan gue nggak dapet lagi atau bulan depan gue nggak dapet lagi gimana? Betul. Jadi gue harus bikin video terus, baik itu yang ada nilai uang komersilnya, baik itu yang tidak ada, gue harus bikin terus karena menurut gue satu video baru itu adalah jembatan menuju opportunity baru. Itu video lo edit sendiri di sosial media? Awalnya ya. Awalnya istri gue yang editin. Harus stay hungry bos. Stay hungry. Stay hungry sih. Jadi kalau misalkan ada konten kreator yang nggak terlalu aktif, menurut gue agak sayang gitu loh. Atau bikin konten ketika pas lagi ada duitnya doang gitu, menurut gue agak sayang karena gue juga beberapa kali kan awal-awal gue bikin video tuh ngobrol sama, kalau teman-teman tahu ada YouTuber pakai topeng nggak jelas tuh, topi namanya Motomobi tuh ya, nggak jelas banget orang. Nah, dia bilang kayak dia orang baik banget. Nah maksudnya teman pasti temen lo ya. kita pernah bikin turnamen bareng loh. Oh iya. Main golf juga, Om Mobi main golf. Om Mobi main golf juga. Om Mobi bilang pokoknya jangan pernah bandingin numbers lu sama numbers YouTuber lain. Oh kenapa emang? Industrinya skopnya beda. Jangan-jangan 16.000 di golf itu udah setara dengan 1,6 juta di otomotif. Jangan-jangan. Gue juga gak megang datanya, tapi kayak juga sih. You have to stay hungry, you have to keep making videos. Karena untuk bisa mengelola apa ya, gue bukan bilangnya fan, tapi penonton setia. Iya. Itu harus dipuaskan dengan apa? Dengan konten baru. Jadi kalaupun nggak ada video berbayar, ya gue tetap harus bikin video. Gue harus tetap puter otak. Gue bikin video tentang apa lagi ya? Tentang apa Konten lagi? harus tetap berjalan. Harus. Betul. Harus banget. Momen apa yang video lu meledak banget gitu di Instagram? Momen yang paling meledak dan sampai sekarang views tertinggi adalah waktu itu gue main golf sama Surya Insomnia sama Dita Fahrana. Karena waktu itu mereka berdua lagi ada di satu acara Net TV namanya Malam-Malam. Betul, tahu. Ternyata malam-malam itu lagi pecah banget. Gue nggak tahu kan, gue nggak nonton TV. Lu nonton TV ya? Nggak tahu kan? Gitu ya. Termasuk. Tapi kalau mau ngomong dari sisi views itu gede banget. Karena orang-orang yang masih nonton TV pengen ngelihat Surya sama Dita. Nah, jadi bagus nih. Apakah views tinggi sama dengan opportunity besar? Menurut gue nggak nyambung kalau di golf. Oh iya? Iya. Karena yang main golf nggak ada yang nonton malam-malam. Iya betul juga. Bener nggak? Betul juga. Nah kalau gue pengen dapat opportunity besar, gue malah harus memanjakan crowd golfnya itu sendiri. Jadi gue nggak peduli sekarang mau yang nonton 1.000, mau yang nonton 10.000. Tapi kalau misalkan tiba-tiba gue pernah main di Sedayu, disuruh ngasih jalan Pak Tito Karnavian. Iya, Pak Tito ya. Ada Bentri boleh kasih lewat ya. Tuh berani-beranian dia. Gue udah melipir tuh sama Angga. Gue sama Angga sama Surya main bareng. Gue melipir, tiba-tiba Pak Tito nyamperin. Wah anjing salah apa nih gue nih? Mas yang di YouTube ya. Pak kata Marcel suruh duluan. Saya gak berani ya kalau di depan mas. Udah mas berani. Sampai kayak gitu. Bener. Nah kan gue gak tahu tuh apakah dia nonton video yang Surya sama Dita Fahrana yang ratusan ribu penonton, atau jangan-jangan dia ngelihat gue pas yang viewsnya cuma 700 atau 800 orang, atau yang 2000. Jadi kayak pada akhirnya lu gak bisa. Ini persis kayak Om Mobi bilang, jangan fokus sama numbers, karena lu gak tahu siapa yang nonton lu. Iya sih. Om Mobi pernah bilang gini, gue pertama kali ngerasa itu gue kayak
wow banget adalah sekarang nih keceplok potluck ini ada yang nonton. Kalau diantara itu ada Menkominfo. iya Gibran Raka Buming gimana? Betul. Cawapres. Siapa tahu yang nonton Prilly Latuconsina gimana? Betul. Puan Maharani kita nggak tahu. Iya. Jadi maksud gue lu harus menghargai yang nonton, bukan berapa banyak yang nonton, tapi itu orang loh, itu real, itu nyata. So it's not all about the numbers berarti. Iya. Gue awalnya kayak bikin video tuh aja cuma 1.000 doang, cuma 500 doang yang nonton. Gini banget. Iya pasti, itu manusiawi katanya. Katanya gitu. Kalau gue sih nggak peduli. Ya yang penting harus biar orang nonton lah. Just to enjoy. Orang bijak. Tapi kalau gini, maksud gue gini loh. Gue juga kadang-kadang suka mikir apakah itu pembenaran ya. Pembenaran buat gue sendiri supaya gue tetap semangat bikin konten. Oke. Jadi jangan peduli numbers lead, jangan ini. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, ya Om Obi pernah bilang gitu, jangan peduli numbers supaya lu bisa stay hungry kayak Om Bijak ini bilang. Om tua ini waktu juga sempat bilang ke gue, cuman video cuman 1.000 doang. Ya coba aja lu kumpulin 1.000 orang buat nonton itu. Oh benar juga ya, banyak juga. Ya banyak. 500 orang lu kumpul ya banyak juga sih. Bisa kalau kumpul 500 orang lu suruh nonton nggak bisa kan? Iya benar juga. Tapi di sosial media bisa sih. Iya betul. Sekarang berapa banyak orang dari berapa ribu orang yang nonton ini itu dengerin kita dari awal sampai sekarang nih, berapa puluh menit nih. Iya, kita harus mengapresiasi mereka. Betul. Belum tentu ada yang mau sampai habis gitu. Betul. Tapi kalau misalnya ada main golf view mungkin sampai habis. Next menit pagi bos. Nggak, pada akhirnya kan kalau kayak gitu Kita penting gitu. Kita kasih kebebasan dia untuk ngomong. kita jadi juga mesti belajar kan, kalau kayak gue juga jadi banyak nonton YouTuber itu. Kenapa sih gue bisa stay sampai sekian lama nontonnya? Karena ada yang menarik, apa jalan ceritanya, apakah ini ya? Kita juga mesti Ini kalau dipotong di TikTok FYP ini. Bos. Di Instagram tuh wah tinggi banget masalahnya. Exposure tuh 80.000 sekian. Berapa followers sekarang? 24.000, masih banyak kan Theo, masih banyak belajar gue. Masih banyak kan Theo? Kalau di Instagram. Kalau TikTok. Tapi kalau YouTube namanya YouTube ya? Gue YouTube, gue Vlog dia bikinnya. gue YouTube. Jadi untungnya kan memang gue nggak menjadikan number sebagai patokan, jadi gue nggak terbebani banget dah sama itu. Kayak tiba-tiba lihat itu belajar golf udah, ya kenapa ya, emang dia bagus, emang dia aktif bikin kontennya. Jadi kalau tiba-tiba viewersnya banyak, followersnya banyak, ya pantas. Iya betul. Gitu. Dan menurut gue Theo itu sangat pantas di antara yang lain ya, gue harus bilang, karena dengan dia sekarang udah di level ini, dia mempertanggungjawabkannya dengan baik. Dia latihan. Iya betul sih. Di luar dari apa yang kalian lihat di Instagram ya, dia tuh latihan banget. Dia rajin dan low key banget sih dia orang. Asik banget sih. Karena menurut gue dia pengen mempertanggungjawabkan apa yang dia tampilkan. Betul. Se-low key yang main golf view juga lah. Lagi ada. Tapi Kevin Billy juga itu loh, orangnya humble juga ternyata ya. Semuanya humble. Soalnya kan kalau dilihat ya, sengak juga nih. Tapi ya humble juga sih. Ternyata orang tuh harus kenal lebih dalam dulu. Lu mesti ngobrol dulu sama orang. Kenal maka tak sayang. 2 tahun yang lalu tuh mulai banyak berdatangan hate speech. Lo mau menghandle haters tuh gimana itu bos? Karena gue nggak baper satu, tapi lama-lama gue pengen iseng, gue ngasih liat istri gue. Maksudnya kayak, kamu tau gak sih, aku tuh ternyata udah ada yang kayak gini loh gitu. Bini gue yang emosi. Apa hate speech itu? Ya standar kalau waktu itu gara-gara main golf view kan banyak orang sampai sekarang orang ngiranya main golf itu adalah orang yang main golf sama artis-artis gitu. Pansos lah. Gue dibilang gara-gara main golf view banyak orang beginner yang tidak bisa dikontrol lah. Itu PSO play segala macam. Jadi ada orang bikin kalimat panjang banget. Aduh, dongeng. Panjang banget bos. Intinya adalah gara-gara lu sekarang banyak pandemic golfer yang gak bisa diatur, yang menguasai lapangan, sehingga kita yang golfer beneran tidak dapat lagi menikmati olahraga ini dengan baik. Di saat gue menerima pesan tersebut, itu adalah pertama kali gue nemenin Omes turun lapangan. Nah, kalau artis kan katanya sering nih dapat gini-ginian dong. Ya gue tanya, gue ada yang nge-DM kayak gini. Gue cuma pengen tahu gue mesti ngeresponnya gimana gitu. Dibaca sama Omes, ketawa deh. Bagus. Anjing, kenapa bagus? Karena kata dia, kalau lu belum dapet kayak gini, berarti lu belum
belum memberikan dampak pada industrinya. Secara itu belum terkenal. Secara movement tuh belum bergerak lah, belum terjadi lah. Kalau udah begini berarti orang udah ngeliat lo. Iya betul. Nah sekarang saran gue, respon apa yang mesti dilakukan? Kan pertanyaan gue gitu. Nggak usah diapa-apain. Diemin aja. Sama waktu itu kita sempat ada yang komen juga. Itu yang botak ngerokok mulu. Iya bener. Wah ada aja. Mereka kan bebas pengen ngomong Gue apa. gak tahu itu siapa sih orang ya. Serius lu. Gue kira teman-teman kita enggak ya, bukan ya? Iya gue bilang Aku biarin aja udah lah. Gue apa? Ya gue ngerokok. Bodoh amat. Yang tahu banget tuh Angga lah ya, tim, maksudnya bukan tim gue ya. Kita kan bareng-bareng nih gedein Main Golf You kan. Paling sering tuh dibilang Alit sombong. Oh iya? Iya. Oh. Main Golf You tuh sombong. Karena mungkin kita pertama kali ngasih red card. Awal-awal orang pengen posting terus minta red card tuh mungkin Main Golf You. Posting apa nih bos? Apapun ya di Instagram maupun misalkan lu kecepluk pengen posting di Main Golf You, ya gue kasih red card gitu. Oh, oke. Nah itu menjadi buat orang itu sombong. Oh. Ngerti gak lo? Jadi ada stigma, sempat ada stigma Main Golf You adalah sombong atau Alit sombong gitu. Sampai akhirnya ya bener yang tadi Mas Adin bilang, tak kenal maka tak sayang. Iya betul. Jadi ketika ada, gue tahu nih orang ini pernah nganggep gue sombong. Pas ketemu justru makin gue digituin, makin gue ajak ngobrol. Sampai akhirnya mereka paham bahwa gue ngerjain ini tuh gue lagi I'm trying to make money, bukan lagi bersenang-senang gitu. Karena Main Golf tuh ya enterprise, it's a business gitu. Jadi ya you have to monetize. Dan lu bisa sampai di level sekarang juga butuh perjuangan yang banyak juga kan. Butuh effort yang lebih apa segala macam. 2011 Pak. Udah lama loh. Gila. Tapi ya netizen gak bisa kita kontrol. Ada satu sebenarnya, aduh gue ambil handphone gue dulu. Boleh silakan. Ini ya, ini gak bakal gue kasih lihat ke mereka. Ini lu yang gue kasih lihat. Lu sebagai manusia, pertanyaan gue gini dulu. Lu sebagai manusia melihat ini sedih apa enggak? Ini ditunjukin ke sana ya? Gak usah. Ya, kita aja. Off the record ya, off the record. Ya, terus satu nih Om. Nih. Dari atas nih. Oh, pujian dong. Pujian. Oh, you're truly amazing. Proud of you. Gila, MG sama dia nggak pandai by MG. Pakai kacamata dulu Om. Well. Oke. Nah, gue mengalami ini dari 2 tahun yang lalu. Oh gitu. Sampai akhirnya, sampai sekarang nih, gue nggak tahu apakah kalian pernah nge-DM gue dan gue nggak bales. Tapi setiap kali gue ketemu orang, gue bilang kalau kalian DM gue dan gue nggak bales, itu karena gue udah ditatar sama kenyataan. Iya. Orang suka sama orang benci itu bedanya tipis. Betul. Ada orang kayak nyanjung lu terus. Tapi ketika lu nggak ngerespon, lu bakal dikatain lu anjing banget lu. Lu sombong banget. Jadi gue takut. Di sosial media tuh gue takut loh. Very scary kadang. Very scary. Padahal itu juga hak kita kan mau balas atau enggak ya. Kalau gue simple aja. Kok banyak ya orang ngerasa udah kenal hanya gara-gara sosial media. Itu yang menurut gue nggak. Sedangkan gue orangnya apa ya, offline banget gitu. Ya. Old fashion lah. Ya, kita ketemu di pondok, ketemu di PIK waktu itu kan. Ya kenapa gue ada di sini karena gue ngerasa kita udah pernah ketemu. Betul. Itu udah saling kenalan. Makanya pas acara golf itu kan gue nanya nyebutin ke diundang nggak diundang. Gue nggak mau DM dia, gue mau approach karena apa? Itu beda bos. Ngomong langsung. Dan orang nggak balas. Feelnya juga beda. Orang nggak balas DM tuh bukan berarti dia nggak baca. Bukan berarti dia sombong. Dan bisa juga ketimpa-timpa juga, banyak juga. Enggak, karena takut juga bos salah jawab. Kan label artis gini kan ya kita. Tapi tadi kan udah baca kan, menyeramkan kan? Iya. Menyeramkan. Ngeri lah itu. Bayangkan nggak jadi Gading Marten, jadi Gisel, kenapa itu? Ngeri lah. Maksudnya, ngeri juga loh. Enggak, maksud gue negatif. Itu adalah sesuatu yang gue tuh nggak pernah kasih tahu ke melalui Instagram gue gitu. Apa karena ya mungkin itu bagian dari tanggung jawab gue juga kali ya. Ya kayak nanti ya tiba-tiba lu ngerokok mulu ada yang ngomongin iya, botak ngerokok mulu. Nadanya mungkin beda. Enggak dia bilang itu kayaknya lu deh yang ngetik gue tahu lu. Suruh temen lu bro ngetik bro, dia botak ngerokok mulu. Tapi ya itu kayak kalau kita mau ngelihat dari
sudut pandang yang menyenangkan. Kayak tiba-tiba ada aja yang ngajak foto yang menyenangkan gitu. Tapi kayak tiba-tiba gue lagi di bandara, dari belakang ada mas foto ya. Di depan keluarga gue kayak apa nih? Oh ternyata itu tidak selamanya menyenangkan, ngerti nggak? Oh ada juga yang momen yang. Iya. Nah salah satu gue ngejak itu adalah gue bisa bilang main golf itu kayak orang bilang alter ego gue ya. Jadi bukan gue gitu. Apakah gue sebanci tampil kalau yang tadi Adi bilang apa yang gue coba tampilkan di Instagram main golf yuk? Sama sekali enggak, karena kalau lu follow gue yang Alit Juandana, gue jarang posting. Oh, itu gue. Itu lu, justru realnya lu di situ. Oh, sempat ada pengalaman berarti diajak foto tapi mood gue lagi nggak enak nih apa segala. Gue sih karena jarang ya. Mungkin kalau yang kayak artis tiap hari dipintain foto mungkin akan ada di fase itu, tapi karena gue jarang jadi nggak melelahkan juga. Yang melelahkan tuh biasanya bukan diajak fotonya tapi kayak so akrabnya itu yang gue capek. Gue tuh kalau udah so akrab tuh kayak capek gitu. Pernah nggak? Capek lu kenal juga kagak. Main golf ya sempet nge-freeze ya. Mau ngomong apa ya? Dia mau ngomong apa? Lu pengen ngomong apa ya? Sempet ya? Nggak, kalau nge-freeze kalau orangnya gemeteran ada. Jadi kan misalkan dia foto terus kan gue suka rangkul kan. Cewek? Enggak, cowok. Oh. Kalau gue pasti Gemeteran. cewek gue pasti. Badannya gemeteran gitu. Cowok nggak mungkin. Oh, cewek gue nggak rangkul kan. Husdin, lo ini mancing-mancing. Nah dulu sempet gue kayak dianggap sombong. Waktu itu kan cuma ada main golf sama Deddy's Golfer ya. Betul, Deddy's Golfer. Nah kalau Deddy's Golfer tuh semua yang nge-tag dia di repost. Iya betul. Oh Deddy's Golfer. Kalau gue enggak. Karena gue apa? Kalau gue gini. Kalau iya fotonya bagus, kalau fotonya jelek, kan kasihan yang lihat, ngerti ya lo? Gue pengen ngejagain ini gue apa namanya? Estetika dari page gue sendiri gitu. Jadi itu main golf sombong. Gitu. Like and dislike pasti ada sih. Pasti lah, lu nggak bisa Nahan orang nggak bisa. Gue belajar dari bikin turnamen golf. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Betul. Iya sih. Yang rese, yang bapak-bapak tuh suka rese. Iya. Masa bajunya begini? Pas sempat ada komplain-komplain itu. Iya, padahal dia gendut, dia yang marah. Iya betul. Kan suwe banget. Baju kekecilan nih. Kadang-kadang tuh. Bos, perut lu yang kegedean bos. Kadang suka gitu. Tapi Om Alit, sekarang main golf view ini akan bikin event terus apa gimana? Ke depannya. Kalau event tuh gue jujur akan ada, nanti bulan Desember akan ada. Kita partneran sama dia sebenarnya media juga, namanya Tatler. Kita bikin turnamen, kita udah kali keempat nih bikin turnamen bareng. Nah kalau bikin turnamen sendiri itu gue ada passion di sana, tapi gue males tegang ya mas. Tegangnya itu pernah hamin seminggu sebelum turnamen itu berjalan, pendaftarnya baru 6. Oh. Jadi gue udah kepikiran jual Innova. Menegangkan dong. Oh, udah deg-degan sih. Menegangkan banget. Nah gue tuh gue orangnya nggak adrenalin junkie banget. Oke. Jadi menurut gue itu bukan bisnis yang menyenangkan. Yang safety aja lah. Gue yang safety player berarti. Tapi kalau bikin turnamen gue seneng. Kalau misalkan gue di itu pas kapan tuh sampai lu anjing gue jual Innova nih kayak. Tahun lalu November turnamen di Sedayu. Karena waktu itu title turnamennya itu belum dikenal orang, jadi orang masih kayak ini turnamen apa sih gitu. Dan waktu itu juga kita telat bikin posternya. Tapi lu bisa jual main golf view-nya itu. Kita telat bikin posternya. Oh, oke. Jadi kita bikin poster tuh cuma ada jeda 2 minggu sampai hari H. Oh, itu salah. Sebulan sebelum sih. Tapi akhirnya setelah ada pengalaman tersebut kita bebenah dan puji Tuhannya sih kita nggak pernah sampai kecemplung sampai segitunya sih. I see. Kenapa lu kepikiran sampai jual Innova? Apa ada yang belum ketutup bayarannya? Tutup lapangan ya pasti? Tutup lapangan kan gitu udah. Kasih duit. Kalau pada akhirnya kan kalau bikin turnamen duit lapangan ditutup sama peserta kan gitu. Iya betul. Nah, kalau nggak ada yang main berarti gue masih keluar. Tapi akhirnya full malah. Full. Pada daftar langsung berarti on the spot. Hamin 7 itulah. Jadi kalau nggak salah Hamin 3 waiting list. Tuhan kenapa ini?
Biasa gitu ya, mungkin karena banyak orang kerja juga ya yang main. Mereka harus lihat schedule. Tapi biasanya juga ada orang-orang yang maunya daftarnya last minute juga. Iya, ya itu karena dia schedule kerja juga kan. Iya, betul juga Wah, sih. gue bisa main ya udah gue daftar dah. Gue lebih last minute gitu. Iya benar banget. Banyak kan kayak gitu. Ada juga yang ngeliat rame gak sih ini, kalau misalnya nggak rame ngapain lah gitu. Makanya gue lebih senang kalau misalkan sekarang diminta bantuan sama orang sebagai konsultan lah kayak. Ya gue juga mesti ceritain nih kenyataan-kenyataan kayak gini kayak. Gak semudah itu loh bikin turnamen sebenarnya. Sama sekali. Lu bisa menghujat itu turnamen tapi lu belum tentu bisa bikin. Betul, gitu. betul. Kayak misalnya waktu itu bokap gue sempat ngurusin kandang bikin turnamen besar apa segala macam, masih ada aja. Masih ada yang komplain. Karena nggak bisa nyenengin semua orang. Iya. Padahal udah menurut gue udah se-oke gitu sampai ada 2 serigalanya waktu itu. Oh iya? Oh iya. Gila. Mahal tuh. Membal dong. Gimana? Membal dong Din. Kalau untuk yang ngajak foto di lapangan, Ya. hampir setiap main ada yang ngajak foto. Kalau konteksnya di driving range atau di lapangan golf, Pasti loh ya. ya ada. Pasti ada. Gimana kalau misalnya orang yang pengen ketemu lu gitu di driving range, lu sering driving di mana? Ada orang DM gue nggak gue balas. Ternyata dia ngintipin gue lagi di mana, disamperin, dia lagi di mana disamperin. Berkali-kali. Iya. Jadi waktu itu gue kayak ke stalker. itu ngeri. Yang lebih ngeri apa? Ngeri lu bos. Yang lebih ngeri apa? Apa? Laki-laki. Ih, Itu ngeri loh. Ngeri. Gue juga takut kalau kayak gitu gue mah. tuh ngehnya gini. Tiba-tiba gue main di Pondok Cabe, kan member Pondok Cabe kan. Kayak di gue namanya Bang Saat, kayak di langganan gue. Mas, itu kemarin ada orang namanya siapa gitu. Itu nungguin di porter, Mati gitu. Wah, masih Bang? Iya. Besoknya gue ke BSD. Orang driving ya, Mas kemarin ada yang nyariin Mas Alit, namanya sama. Waduh, berarti kan? Iya. Ngerti nggak lo? Gue bukan geran-geran, tapi kan, waduh ngeri gila nih. Kalau cewek sih boleh. Kalau cewek sih kan, gue kan. Namanya siapa tadi? Iya. Serem. Serem. Cowok sih Stalking gitu loh. Ngeri loh. ngeri juga loh. Tapi ya enggak. Mungkin kalau misalnya lu storyin rumah lu di mana tuh segala macam bisa samperin lo. Jangan-jangan ya, makanya kayak Coba kali ya. jangan lah. Jangan lah. Jangan lah. Ngeri juga ya. Berarti ada momen orang yang kayak gitu juga ada ya. Ada yang freak bos. Pasti ada. Gue waktu itu sebelum adanya media ini gue sempat diskusi dulu sama Om, lu siap kok kalau misalnya begini Om siap. Ya udah jalanin aja. Jangan aja bos. Kalau gue tuh enaknya karena gue kan nggak pernah kebayang bakal kayak begini, jadi nggak ada pertimbangan-pertimbangan yang Betul. yang aneh-aneh gitu. Betul. Itu yang paling freak itu. Apa ada lagi? Ya tadi yang DM kayak gitu banyak. Banyak. Yang tadi gue lihat tapi nggak kita nggak sedih ya. Banyak kalau kayak gitu banyak. Banyak. Sekarang udah di fase yang banyak juga itu. Banyak. Jadi ada aja lah, setahun ada lah 10 orang 12 orang kayak gitu. Yang kayak unfollow nggak pernah dibales. Ya unfollow aja, followers gue masih banyak deh. Jangan-jangan pas mau unfollow gue bales. Terus nyesel dia. Ya udah unfollow. Jadi ini plan kedepannya untuk your brand Main Golf You ini apa? Ini Kalau dari gue tetap tidak berubah. Gue berusaha untuk memasyarakatkan olahraga golf melalui media sosial. Baik itu di Instagram maupun di YouTube. TikTok ada ya? TikTok ada, TikTok tapi ada, gue cuma tuh not much ya. gue nggak main TikTok, jadi main gue TikTok. cuma kayak ada video pendek gue masukin, Browsing aja. terus Klip aja. habis itu ya mudah-mudahan dapat kerjaan juga per golf-golfan, bikin video, Ya. apalah banyak lah. Jadi host gitu lah. Jadi host, iya. Katanya jadi host nanti Indonesian Master ya. Iya, jadi host buat sosial medianya Social Indonesian media Masters. Indonesian Masters. Terus kan beberapa kali juga udah mulai diundang untuk jadi MC acara golf. Betul. Baik itu turnamen maupun apa namanya, kayak kemarin launching driving range. Take over driving range. Ya, driving range takeover itu yang Bay versus Bay. Jadi kalau gue pada akhirnya ternyata memang benar kalau kita fokus di satu bidang, pintu-pintunya tuh kebuka dengan Buka sendiri ya.
Oh lu nggak kadang kan merasa kayak anjir gue nggak ada kerjaan lagi bulannya, temen gue ada yang usahanya jalan banget gitu, apa gue sering. apa gue kerja kantoran aja ya biar Sebetulnya ada satu kartu as yang belum gue ambil. apa tuh? Ini udah kartu mati lah kalau istri gue bilang. Jadi pro ngelatih. Oke. Oke. Iya sih, teaching pro. Jadi bini gue bilang kalau emang yang sekarang sesuai passion ini bisa berjalan baik, ya jalanin aja dulu. Tapi kan lu nggak bisa menemukan se-eksklusifnya main golf view lagi nanti kalau misalnya lu udah jadi teaching pro. Itu salah satu alasan kenapa gue belum memutuskan teaching. Oh. Terima kasih. Gak banyak orang mikir kayak gini. Karena lebih banyak orang yang menurut gue terlalu komersil. Iya, betul. Lid, mumpung main golf view begini, lu ngajar aja kan murid lu pasti banyak. Lu harus mempertahankan eksklusif. Cara berpikirnya Karena teaching pro tuh nggak gampang juga, harus waktu, lu harus di situ. itu kan sama aja kayak lu mesti kerja kantor. Betul, Iya, betul. Dan apalagi kita bergantung sama orang lagi. Betul. Orang datang kayak jadi deh nungguin apa segala macam, berharap uang dari orang apa segala itu. Tiba-tiba cancel. Iya. Banyak temen gue yang udah pro gitu kayak, Lid, lu nggak tertarik nih sama opportunity dapat sekian banyak sebulan segala macam. Gue kira gue pembenaran gue kalau misalkan gue pro, kayaknya gue nggak bakal bisa into lagi nih sama apa yang gue bikin. Yes. Bikin video, bikin apa segala macam. Ya pada akhirnya gue bilang ya nanti deh kalau emang ini udah nggak jalan nih, main golf view udah sepi lah, misalkan iklan sepi apa segala macam, ya mau nggak mau gue ngelatih. Ya masalahnya kan lu naruh main golf view di titik sekarang ini kan butuh effort dan akhirnya bisa eksklusif kayak sekarang kan belum tentu ada yang bisa yang kayak ngundang podcast gini, main bareng juga satu flight gitu kan. Tapi ketika lu udah bikin jadi teaching pro gitu kan, ya akhirnya ada yang murid lu pengen main sama lu begini begitu, akhirnya bisa lu malah diatur orang gitu. Distract nanti. Iya. Benar, fokus on the track. Gue sempat kepikiran. Kalau menurut gue sih sayang aja kalau misalnya dia untuk ambil teaching pro Iya, sih. iya, Karena udah di top level eksklusif. Stay on the social media platform aja. Atau mungkin ketika gue di teaching pro, satu sesi 10 juta. Jadi orang kan dikit yang ikut tuh. Iya harus gitu ya. Dan orang-orang tertentu juga yang bayar. Iya betul. Bisa. Tapi boleh juga lah misalnya bikin event main golf view sebulan sekali aja teaching pro. Sebulan sekali. Palingan kalau mau dia teaching pro dia harus bikin academy bos. Jadi dia tuh orang. Gue tuh tertarik akademi dan junior. Gue tuh entah kenapa gue tertarik ke arah situ. Oke. Kalau itu ada panggilan. Dan lu bisa menjembatani atlet-atlet muda itu untuk dapat sponsor-sponsor. Benar yang tadi kita bilang ya. Jadi gue bisa kasih sharing tentang betapa pentingnya social media, betapa pentingnya public speaking. Betul. Bener tuh. Bisa ngobrol bareng sama orang kan. Lu main jago belum tentu lu bisa ngobrol sama orang. Bener. Karena kadang-kadang yang kompetitif itu orang-orang kompetitif itu belum tentu bisa ngobrol sama orang. Awkward bos. Iya. Kalau ditanya media pasti. Satu itu, kalau misalnya di media itu kan depan kamera. Kalau ketemu langsung belum tentu bisa senyaman itu ngobrol. Betul. Belum bisa seluges itu ngomong ngobrol gitu. Yang pasti jangan bikin namanya Kecepluk Golf Academy nggak ada. Itu makanya kita kambing. Dan tujuan kita. Siapa tahu Ibu Prilly pengen bikin klub golf. Amin, mudah-mudahan. Kita pengennya KD Academy boleh. Untuk di vote di lapangan itu gimana hasilnya kan? Harus lihat bola, kadang nggak lihat bola ya. Iya benar. Kalau kan ada yang wah ke kiri dia malah bercanda itu kan kita mesti kasih tahu gitu. Itu ada trainingnya kayaknya. Kan training kayak itu seru loh. Gue kan waktu di BSD pernah beberapa kali dimintain tolong sama Damai Indah untuk training KD kan. Di satu sisi gue jadi bisa latihan gratis main. Di sisi lain gue jadi bisa, gue seneng sharing sih ya. Kayak jangan cengenges. Nanti dapat pemain yang player pada nangis lo, gue gituin maksud gue. Sekarang lu ketemu gue yang emang orangnya udah bisa mukul, gue baik-baik aja gitu. Tapi kenyataannya di lapangan menyeramkan. Golfer kan menyeramkan bos. Gila banget. Menyeramkan ke sini. Masalahnya tuh di golf tuh unik-unik banget. Unik. Setiap karakter ketahuan kalau lu main golf. Setuju gak? Bener banget. Yang temperamen gimana, yang santai gimana. Bener. Jadi kalau ada orang bilang
ada orang yang calon bosnya nginterview dia pas di lapangan tuh ya beneran Oh, ada juga ya? Ada banyak katanya gitu. Kalau udah mukul jelek, wah emosi, kesel apa segala macam, bete kan. Banget. Ada yang kayak gitu kan. Karakternya kelihatan. Karakter bener-bener kelihatan banget, teruji banget di lapangan golf tuh. Kayak yang tadi gue bilang Angga itu di luar Malik, di bawah panggung deh. Itu orangnya sama sekali tidak meledak-ledak, orangnya apa ya, tone down banget. Itu kelihatan di golf. Oh. Sama sekali nggak apa ya, dia kayaknya manusia yang terjebak sebagai selebriti tuh. Serius. Tapi dia merasa nyaman jadi selebriti. Enaknya jadi Angga Malik, jadi ngomongin Angga Malik. Enaknya jadi Angga adalah ketika lu manggung orang sorak-sorain lu. Iya. Ketika lu turun panggung, lu beli nasi pecel ayam, orang gak ada yang notice di situ. Oh. Benar. Tapi kalau lu bim-bim kan, Bim. ngerti gak lu? Iya, tahu. Jadi kayak sedikit orang punya apa namanya ya, privilege lah. Dia terkenal ketika di atas panggung, tapi di luar panggung dia biasa aja. Iya, dia juga kayak gitu sih. Kayak gua beli ayam taliwang di pasar modern sama Surya, diliatin orang mulu, gue yang nggak mau lagi sekarang. Risih bos. Suryanya yang diliatin kan? Iya. Apa lu yang ternyata? Bayangin nih, misalkan gue jalan sama lu, yang diliatin gue, lu nya aja ternyata risih. Iya. Malah jadi orangnya. Udah mendingan podcast terakhir ini. Gue bilang daripada terkenal lu. Iya. Tapi ada artis luar negeri kan pernah bilang tuh, kalau misalnya lu di kesempatan untuk dapat keterkenalan, uang banyak, sebenarnya kosong aja di situ, nggak ada apa-apa di situ. Iya. Makanya gue kasihan banget sama orang yang bikin sosial media dengan harapan menjadi terkenal. Karena pada akhirnya itu kosong. Malah nggak nyaman jadi itu. Ada nyamannya, tapi ada nyamannya juga kan, Bol. Gue nggak tahu sih kalau di level Surya gimana ya. Gue aja di level yang tiba-tiba di bandara ada yang nyolek gue. Tiba-tiba Sebel, ngerti gak lu? Oh, sempet sebel. Sebel tuh dalam artian gue lagi ngangkut gitu, Terus? colek gitu. Terus untuk foto nggak? Ya boleh, tapi maksud gue Kabar lu gue taruh dulu dah. orang-orang yang lagi ada kasus apa, Ya, betul sih. terkenalnya gara-gara kasus tersebut, terus orang pengen foto sama orang yang lagi punya kasus, kan yang punya kasus kasihan banget. Iya, betul sih. Betul. Ya gitu deh, pokoknya menjadi terkenal. Kalau pada akhirnya menjadi bermanfaat buat orang, gue suka, setuju gue. Tapi kalau niatnya adalah menjadi terkenal, kayaknya mesti pikir-pikir dua kali sih. Ternyata nggak senyaman itu juga kalau misalnya lu terkenal. Ya mungkin uang bisa datang. Benar. Cuman kalau misalnya lu nggak nyaman ketika lu punya uang, nggak enak juga. Sama kayak misalnya lu beli kasurnya nyaman, enak nih, The Paradik ya kan. Terapedik. Paradik. Baca benar. Tutupan bos. Pakai lu lagi gini kita. Terapedik misalnya enak, tapi kan belum tentu lu tidurnya nyaman. Karena mungkin ada kepikiran apa segala macam. Lu bisa beli kasur mahal tapi belum tentu bisa kualitas tidurnya. Gitu sih yang. Benar. Kadang-kadang orang harus ngeliat juga dari sisi itu ya juga. Mungkin kalau famous itu lebih ke advantage ya, bukan Advantage. Ya, lu advantage, lu bisa do everything. Yang gue takut tuh sebenarnya kalau dia yang terkenal. Takutnya cewek-cewek pas minta foto kan. Tapi bener advantage sih. Adek jangan. Itu advantage lah, itu advantage lah. Kayak tiba-tiba Tito Karnavian yang selama ini gue tahu di TV, tiba-tiba dia ternyata tahu gue. Terus gue ajak foto bareng. Terus Pak kapan-kapan main golf bareng. Oh iya, catat aja nomor saya. Gitu. Itu kan advantage. Walaupun abis itunya nggak pernah gue chat juga, tapi maksud gue kayak oke, itu advantage. Iya, itu advantage bos. Betul sih. Ya. Being famous. Oh belum pernah lu coba kontak-kontak Pak Tito ya? Gue bukan tipe yang seperti itu. Oh bukan tipe. Ada kan yang mengandalkan privilege. Oh gue kira gue kenal aku bisa. Gue nggak bisa. Gue bener-bener apa yang tadi offline tadi istilahnya. Jadi gue bener-bener kayak face to face ketemu. Face to face dulu. Dengan face to face kayak kalau emang pada akhirnya dia yang ngontek gue atau kalaupun enggak, momennya tuh pasti akan datang. Gak perlu dipaksain, momennya pasti akan datang. Akan datang sendirinya. Kayak gue udah kenal sama Angga, udah kenal sama Surya dari dulu. Tiba-tiba Gading Marten main golf, terus tiba-tiba gue dapat kesempatan main golf sama Gading Marten. Itu bukan karena Sur, lu kan temennya. Gue pengen nih. Gue nggak gitu. Nggak gitu. Pasti akan ada momennya. Datang aja momennya kayak gue pernah golf sama Primus. Ya karena kebetulan waktu itu Angga lagi main sama Primus ngajak gue. Jadi bukan karena lu pengen main sama Primus kan gue main sama dia. Gue gak pernah dari dulu. Oh ini mus doang. Mus doang. Muka saya. Musang ya.
Tapi Om kan Alit, beda-beda. kasih pesan dan kesan dulu dong untuk atlet-atlet yang sekarang lagi mau Merintis. coba merintis berprestasi seperti Mas Alit di top level yang sekarang ini Sampai di PON segininya itu tuh. kan. Sampai bisa ikut tur kemana-mana. Kalau secara- terkenal, populer, artis. Waduh, banyak. Secara prestasi sih jangan diikutin ya, karena ya gue bilang gue mediocre. Kalau secara permainan, salah satu alasan kenapa gue belum pro sampai sekarang juga karena gue ngerasa kayak secara permainan gue belum ada di level tersebut lah gitu. Tapi percayalah bahwa golf itu lebih luas daripada hanya menjadi seorang pemain golf profesional. Tapi ternyata di industri ini gede banget. Ada yang bisa jadi manajer lapangan, ada yang bisa jadi influencer golf gitu. Ya bersosial media lah dengan baik, perbaiki public speaking kalian, karena pada akhirnya kalau kita nggak jago-jago banget, tapi kalau sponsor kita banyak, bisa jadi kita lebih kaya daripada yang jago. Ya, Setuju. itu dia dari Alit Juwandana. Thank you banget Om Alit udah mampir. Thank you banget. Thank you ya. Iya yang bener ngerokok mulu. Botak lu ngerokok mulu. Suwe, sepit ya waktu itu. Botak lu, ada hater lu mana lu? Botak lu yang botak rokok mulu. Bodoh gue bilang. Kita closing dulu kali ya Om ya. Ya silakan. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nonton ke Main Golf View. Ya. Nah, kecepluk. Masih zaman. Thank you banget Om Alit. Terima kasih ya.